pada kita. Oke, sahabat FLP Bali, bagaimana kabarnya malam ini? Gimana kabarnya teman-teman? Baik, alhamdulillah. Semua ya, sehat ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke teman-teman, biar lebih semangat kita tagline dulu ya. Oke, Ya, teman-teman, berarti dibuka kalau ya saya mic-nya. Ya, boleh dibuka semua mic-nya teman-teman. Saya tunggu. Mic-nya boleh dibuka dulu. Sudah siap semuanya? Sudah. Siap, Kakak. Oke, teman-teman, kalau saya bilang ngopi, teman-teman jawabnya mantap. Juga kasih jempol 1 gini ya. Mantap gitu. Kalau saya bilang ngopi ya. Saya coba dulu tes nih. Ngopi. Mantap. Mantap. Yang kedua nih masih ada teman-teman. Bareng FLP Bali, teman-teman jawabnya luar biasa pakai 2 jempol ya. Oke? Luar biasa. Iya, coba saya tes dulu nih. Bareng FLP Bali, Luar biasa. kurang semangat teman-teman. Besok tahun baru, hari yang baru, lembaran baru. Teman-teman harus semangat semua, yuk. Lagi ya. Ngopi. Mantap. Bareng FLP Bali. Luar biasa. Nih, tepuk tangan buat kita semua. Oke, teman-teman. Izinkan saya, Yani, memandu acara kita pada malam tahun baru ini. Namun sebelumnya, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars FLP. Yang ketiga, sambutan dari Ketua FLP Bali. Yang keempat, ngopi. Yang kelima, penutup. Oke, sahabat FLP Bali, agar lancar acara pada malam ini, marilah kita buka dengan berdoa bersama-sama. Yuk, silakan teman-teman berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita tundukkan kepala sejenak, bismillah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, selanjutnya untuk menambah rasa kecintaan kita terhadap Indonesia, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars FLP. Teman-teman nggak usah berdiri ya.
Baik, langsung kita lanjut menyanyikan Mars FLP. Gerakanlah pena cintamu, berjuang tak pernah ragu. Dengan kata kau tuliskan segala, menerangi alam semesta. Terus langkahkanlah kakimu, bersatu padu terus maju. Genggam erat, pegang teguh selalu, kobarkan panji kebenaran. Sambutlah masa depan gemilang, cahaya akan terus memancar. Jadi lingkar pena sedunia, berbakti berkarya berarti. Sambutlah masa depan gemilang, cahaya akan terus memancar. Dari lingkar pena sedunia, berbakti berkarya berarti. Oke, teman-teman, terasa kurang bila malam ini kita tidak mendengarkan arahan dari Ketua FLP Wilayah Bali. Kepada Kak Dina, kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat FLP, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus FLP Bali, Badung, dan Denpasar, perwakilan Duta Baca, Duta Bahasa, Ilmi, Ibnu, dan ada Bu Dewi juga di sini ya, serta komunitas literasi dan seluruh sahabat FLP Bali. Segala puji senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua. Apalagi di malam tahun baru ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman, tentunya tidak akan mengurangi semangat kita untuk menggiatkan literasi di negeri Indonesia. Maka sebuah kebanggaan bagi kami bisa bertemu dengan para pegiat literasi malam ini. Dan peserta yang hadir tidak hanya dari Pulau Bali saja, namun ada juga loh yang bergabung dari luar Pulau Bali. Saat lagi akan ada di Batam dan dari beberapa wilayah lainnya. Ini merupakan salah satu hal positif yang bisa kita dapatkan di masa pandemi ini, di mana dengan dunia virtual tak ada batasan jarak untuk bisa bertemu dan berbagi ilmu dimanapun kita berada. Sahabat FLP Bali, malam ini kita bergabung dalam acara rutin kita yaitu Ngobrol bareng FLP Bali. Sebuah acara rutin yang kami selenggarakan setiap bulan di minggu ketiga dengan tujuan menguatkan sinergi FLP Bali dengan komunitas literasi dan juga masyarakat umum yang peduli dengan literasi. Sekaligus untuk menambah keilmuan kita tentang literasi, khususnya dalam dunia kepenulisan. Sesuai dengan visi FLP, bahwa FLP adalah sebuah organisasi yang memberikan pencerahan melalui literasi.
Teman-teman, dalam organisasi FLP untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pengurus serta anggota, kami ada juga program setiap Sabtu malam yaitu ngedit sama FLP. Jadi sama ini Sabtu malam, ngedit Sabtu malam dengan FLP. Dan insya Allah bulan Januari nanti kami dari FLP Bali juga akan mengadakan open recruitment. Jadi silahkan bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa segera mendaftar. Dan hari ini, malam ini, di malam tahun baru ini, kami mengambil ngopi malam ini mengambil tema Premise Make Your Script Promising. Jadi tema ini kami ambil sebagai lanjutan ngopi sebelumnya, yaitu menemukan ide. Maka malam ini kita belajar bersama untuk membuat premis sebagai panduan dalam mengembangkan ide dan juga membuat cerita tak berada di jalurnya. Dan tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi jangan disia-siakan kesempatan malam ini, teman-teman. Resolusi tahun depan adalah teman-teman yang bergabung malam ini bisa menerbitkan karya di tahun 2021. Amin, amin, ya robbal alamin. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar lagi ya untuk belajar bersama. Saya cukupkan sekapur sirih malam ini, mengutip perkataan dari Pramudia ya, menulis adalah sebuah keberanian. Maka semua harus ditulis, apapun. Jangan takut tidak dibaca atau tidak diterima penerbit. Yang penting tulis, tulis, dan tulis. Suatu saat pasti berguna. Selamat berjumpa dengan tahun 2021. Semoga pandemi segera berlalu dan sahabat FLP Bali sukses dan bahagia selalu. Salam literasi. Selamat ngopi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dina yang telah memberi arahan. Oke, teman-teman jangan lupa tulis ya. Oke, kita lanjut sahabat FLP Bali. Akhirnya kita sampai ke acara inti malam ini, yaitu ngopi, ngobrol bareng FLP Bali dengan tema membuat premis dalam tulisan. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa disimak. Kami akan memberikan giveaway untuk teman-teman semua ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan dan juga jangan lupa menyiapkan alat tulisnya. Bisa pensil, pulpen, buku, ataupun kertas. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya akan bacakan tata tertib untuk ngopi malam ini. Mohon disimak ya teman-teman. Tata tertib yang pertama, mohon mikrofon dimatikan selama acara berlangsung, kecuali diizinkan oleh panitia. Yang kedua, mohon peserta bersikap santun dan sopan, serta tidak berkomentar yang menyinggung sara. Yang ketiga, jika ada pertanyaan untuk narasumber, mohon dituliskan di kolom komentar. Yang keempat, pertanyaan yang diutamakan untuk dijawab oleh narasumber adalah yang berhubung dengan materi malam ini. Jika memungkinkan, baru dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya. Yang kelima, panitia akan memberikan 5 giveaway bagi 5 penanya yang terpilih. Oke teman-teman, jadi disimak, jangan sampai ada yang terlewatkan. Langsung saja, malam ini akan dipandu oleh moderator yang keren, dari Divisi Karya FLP Badung. Kak Mirna, gimana Kak Mirna? Sudah siap? Sudah siap. Langsung saja kita sambut ya. Kak Mirna. Terima kasih Mbak Kak Yani. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang, selamat bergabung di acara ngobrol bareng FLP Bali. Tadi sudah ditanyain Kak Yani, tapi saya ingin mendoakan teman-teman agar selalu sehat, apalagi dalam musim pandemi ini ya. Hari ini kita berjumpa di malam tahun baru yang insya Allah kita isi dengan menambah ilmu yang semoga bermanfaat. Tema ngopi kali ini adalah Premise Makes Your Script Promising, yang artinya bagaimana membuat premis cerita yang menjanjikan. Narasumber kita kali ini adalah Mbak Rinjani Magenta, Ketua Divisi Karya FLP Bali. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita mulai, saya
bacakan dulu kurikulum vitae-nya Mbak Rinjani. Nama lengkap Mbak Rinjani, Wiwit Estu Nur Rinjani Putri. Nama penanya Magenta Langit Tenggara. Pujangga banget ini ya nama penanya. Tempat tanggal lahirnya Prabu Muli 25 November 1993. Mbak Rinjani sekarang berdomisili di Jalan Raya Pemogan dan Pasar Selatan. Statusnya masih single. Pekerjaannya freelance editor. Mbak Rinjani ini adalah penulis yang sangat produktif. Novelnya yaitu Cinta Itu Luka, Navilera, The Olivera, dan cerita lainnya yaitu Ona the Smiley Thorn, My Hero, Kemah, The Rail of Archangel, Love is a Journey of Life, Dear Dedek Jodoh. Nah, ini kayaknya ini ya curahan hati nih. Air Mata, Sebuah Bilangan Kesekian, Pucuk-pucuk Mimpi, Batas, Dari Maya ke Tofi Coffee, dan lain-lain. Ini banyak sekali nih karyanya. Saya ini agak iri nih sebenarnya, tapi iri dalam hal yang bagus. Semoga suatu saat kita semua bisa menjadi penulis yang produktif seperti Mbak Jani ya. Mbak Jani ini bisa dihubungi di emailnya semestamagenta93@gmail.com atau mampir ke laman Facebooknya Rinjani Magenta Janafe. Mbak Rinjani, apa kabar? Ini di unmute dulu nih Mbak Rinjani. Baik. Alhamdulillah. Selama pandemi nih sedang nulis apa nih Mbak? Selama pandemi lagi novel sih. Wih. Ada 2 novel yang lagi dikerjain sama kumpulan puisi 1. Wow, ini apa? Walaupun pandemi tetap produktif ya Mbak ya? Ya. Ya, dimulai aja langsung deh Mbak kalau gitu. Ya, silakan Mbak Rinjani, waktu dan kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, dan salam rahayu. Malam ini kita diskusi ringan aja sih ya, nggak yang gimana-gimana, karena saya juga masih dalam proses belajar juga, jadi kita sama-sama belajar. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang premis. Kalau membicarakan sebuah cerita, baik itu novel, baik itu cerpen atau novelet atau cermin, itu tidak lepas dari sebuah hal yang bernama ide. Ide dasar dari cerita. Jadi kalau misalnya kita bikin cerpen, kita bikin cermin, kita bikin novelet, kita bikin novel, itu semua tidak terlepas dari ide dasar. Karena pasti selalu ada ide dasar untuk sebuah tulisan, baik itu puisi maupun prosa. Nah, langsung di slide 2 aja, Mbak. Nah, apa itu premis? Secara sederhana, premis itu adalah ide dasar dari sebuah cerita. Jadi, ide yang mendasari kita membuat cerita yang sedang kita tulis, ide yang mendasari apa yang menjadi hal-hal yang akan kita tuangkan dalam tulisan, ide yang menjadi dasar dari apa yang akan jadi karya kita. Nah, premis itu sendiri hanya satu kalimat solid, satu kalimat yang tepat, satu kalimat yang tidak bertele-tele, satu kalimat yang tidak perlu puitis, satu kalimat yang cukup ditulis dengan beberapa kata yang kuat. Jadi premis yang kuat itu akan membantu penulis untuk memetakan langkah selanjutnya dalam melanjutkan tulisannya dari awal sampai akhir. Nah, dari premis inilah, dari ide dasar inilah, nantinya akan tercipta sinopsis, nantinya akan diuraikan menjadi outline, nantinya akan menjadi unsur-unsur dari konflik di cerita tersebut,
building karakternya, building settingnya, building story-nya, itu semua dasarnya adalah di premis ini. Slide yang selanjutnya, Mbak. Nah, seberapapun panjangnya naskah yang akan kita tulis, naskah yang akan kita selesaikan, naskah yang sedang kita buat, atau naskah yang bahkan masih dalam pikiran kita, semuanya itu bermula dari premis cerita atau ide dasar cerita. Jadi kayak misalnya, oh saya pengen nulis tentang tenlit nih, tentang cerita-cerita remaja. Nah, ide dasarnya tuh apa gitu? Mau ngambil cerita remaja yang bagaimana? Mau ngambil cerita remaja yang bad boy, bad girl kah? Atau mengambil cerita remaja yang ide dasarnya adalah remaja yang berprestasi kah? Atau remaja yang bermasalah kah? Semuanya itu memiliki ide dasarnya, memiliki premisnya. Jadi bahkan cerita yang belum kita tulis pun pasti sudah kita pikirkan secara acak di kepala kita, oh idenya kayak gini, idenya kayak gini. Itu adalah premis. Nah, untuk menyusun premis, kita harus tahu dulu tujuan premis yang kita buat itu apa. Jadi, tujuan dari premis ini, tujuan dari kita membuat ide cerita dasarnya ini adalah untuk panduan kita sebagai penulis, agar selama kita menulis itu tidak keluar jalur, tidak tersesat, dan tidak kemana-mana yang secara kasarnya bakal bikin kita tuh malah nggak akan menyelesaikan cerita itu. Kenapa kita sering, kadang kalau kita nulis cerita, nulis entah itu novel atau cerpen atau bahkan cuma cermin, tapi nggak pernah selesai, karena apa? Karena kita nggak punya panduannya, kita nggak punya ide pokoknya. Tokohnya itu siapa, dia harus ngapain, keinginannya apa, halangannya apa, dan penyelesaian dari konfliknya itu apa. Karena kalau misalnya kita hanya menulis begitu saja dan kita tidak memiliki pegangan atau panduan dari ide dasar kita itu, itulah yang bikin tulisan kita tuh nggak pernah bisa selesai. Mungkin selesai, tapi acak-acakan. Atau dalam artian plotnya itu nggak beraturan. Plot yang bab 1 begini, plot bab 2 begini, plot bab 3 lain lagi gitu. Nah, untuk memahami cerita, memahami arah cerita yang kita buat itu, kita harus mengerti dulu bagaimana jelasnya ide dasar yang kita punya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya ide dasarnya, dan kalau kita udah megang dengan kuat ide dasar tersebut, itu bakal memudahkan kita sendiri untuk menuliskan cerita itu sampai selesai. Slide selanjutnya, Mbak. Slide keempat. Nah, di slide keempat ini unsur-unsur dari premis itu sendiri. Jadi unsur-unsur dari ide dasar itu sendiri. Jadi kita saat membuat premis, kita nggak hanya asal membuat si tokoh protagonis ini ingin itu, lalu bahagia sebagai happy ending gitu. Nggak bisa kayak gitu. Tapi kita punya unsur-unsur tersendiri yang harus sesuai sama porsinya masing-masing. Jadi pada dasarnya premis cerita itu hanya berisi 4 unsur utama. Nah, 4 unsur utamanya ini harus mengenai si tokoh utama dari cerita kita itu. Nah, yang pertama itu adalah karakter atau tokoh utamanya. Karakter utama itu sangat diperlukan dalam membentuk premis sebelum kita menulis cerita. Karena kalau kita nggak tahu siapa tokoh utamanya, kalau kita nggak tahu bagaimana si tokoh utama ini, kalau kita nggak tahu bagaimana building karakter dari tokoh utama ini, kita juga bakal susah untuk menuliskan apa yang ingin kita tuliskan gitu. Jadi unsur pertama dari premis yang penting yaitu karakter utama. Karakter utama dan kejadian yang membuat si protagonis ini bergerak untuk menjalankan cerita. Lalu yang kedua yaitu
tujuan tokohnya, keinginan tokohnya, hal yang paling dipengenin dari si tokoh ini tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin premis, kita udah punya tokohnya nih. Nah, kita abis itu nyari tokohnya ini mau ngapain, pengennya apa. Apakah si tokoh ini pengen jadi orang kaya, ataukah si tokoh ini pengen jadi orang cerdas, atau si tokoh ini adalah anak SMA yang pengen berprestasi. Nah, itu kan istilahnya keinginan-keinginan dari si tokoh tersebut. Jadi, kalau misalnya kita bikin premis, kita udah punya tokohnya, maka kita harus membuat keinginannya. Keinginan utama yang menjadi tolak ukur si tokoh utama ini dalam cerita. Yang jadi bahasan dalam cerita. Keinginan dan tujuan tokohnya ini apa gitu. Jadi, kita harus tahu tujuan utama dari si tokoh ini mau ngapain di dalam cerita itu. Nanti kita jabari. Nah, setelah kita udah tahu siapa tokohnya, apa tujuan utama tokohnya, apa yang diingin sama tokohnya, yang ketiga adalah halangan, rintangan, atau konflik. Jadi, dalam sebuah cerita, kalau datar-datar aja, yang artian si tokohnya flat, yang istilahnya punya keinginan pengen jadi orang kaya, tahu-taunya dapat duit segepok, habis itu ya udah kaya gitu. Nggak ada konflik sama sekali yang mengharuskan si tokoh utama ini misalnya bekerja atau jadi petugas apa gitu, atau yang misalnya kayak kalau sekarang part timer gitu. Jadi nggak ada konfliknya sama sekali, itu nggak mungkin ada cerita yang kayak gitu, tapi cerita yang kayak gitu bakal flat aja gitu. Jadi kalau misalnya sebuah cerita tanpa konflik, itu kayak kalau kita masak gak pakai garam, jadi nggak ada rasanya. Jadi konflik itu sama kayak garam, sama kayak istilahnya bumbu dalam masakan kita, bumbu penting dalam masakan kita. Kalau misalnya tanpa konflik, tanpa ada hal-hal yang menghalangi tokoh utama itu untuk mencapai tujuannya, ya cerita tokohnya itu dan cerita yang kita tulis itu ya bakal membosankan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ketemu nih tokohnya siapa, tujuannya apa, nah kita harus nemu yang menghalangi tujuannya si tokoh ini untuk dia mencapai tujuan itu apa. Dan konfliknya ini, halangannya ini tuh harus kuat juga, sama kuatnya dengan keinginan si tokoh ini untuk maju gitu misalnya. Jadi sama-sama tujuan dan konflik ini harus sama-sama kuat gitu. Jadi ya kayak misalnya saya nih pengen nulis tentang fantasi. Fantasi itu harus riset ini, harus riset itu kan termasuk halangannya. Nah, gimana sih saya ini menghapuskan halangan-halangan itu yang termasuk riset atau kayak misalnya naskah saya itu tiba-tiba nggak bisa dibuka atau gimana, itu kan berarti halangan-halangan tuh. Nah, bagaimana kita memiliki halangan-halangan tersebut. Nah, terus untuk yang terakhir di slide 5, Mbak, unsur utama dari premis yang terakhir itu adalah resolusi atau kondisi atau situasi terakhir yang dialami protagonis, yang dalam artian adalah penyelesaiannya, penyelesaian dari tujuannya, penyelesaian dari konfliknya, penyelesaian dari apa yang jadi bahasan utama dari cerita si tokoh itu sendiri. Untuk rumusnya langsung ke slide 6 aja, Mbak, soalnya sama aja itu sebetulnya antara nomor 5 sama nomor 6. Saya bikinin di nomor 6. Nah, untuk rumus mudahnya gitu, biar bisa punya pandangan bagaimana untuk bikin premis yang baik. Jadi ini ditulis dalam satu kalimat. Jadi kalau premis itu nggak perlu banyak kalimat. Kalau satu kalimat itu kan yang diakhiri sama titik. Jadi pokoknya satu kalimat mau sepanjang apapun itu harus dalam satu kalimat gitu. Jadi rumusnya itu adalah tokoh utama mempunyai keinginannya apa, tetapi ini adalah halangannya untuk mencapai keinginan itu. Nah, setelah dari halangan itu langsung resolusinya dengan kata sambungnya, yaitu sehingga atau akhirnya.
Kalau untuk contohnya sih ini saya pakai contoh dari premis saya sendiri gitu. Tafia ini kan tokoh utamanya nih. Tafia ini tokoh utamanya. Seorang McP perapal terkuat ini istilahnya cuma penjelasan dari siapa si Tafia ini. Istilahnya kayak untuk memperkuat karakterisasi si tokoh itu. Jadi Tafia, si tokoh utama ini, dia itu adalah seorang Megi Peramal. Karena saya kebanyakan premis saya itu premis fantasi, jadi ini salah satunya juga premis fantasi dari cerita saya. Tafia, seorang Megi Peramal terkuat, ingin ini kan keinginan dari si tokoh utama, dari si Tafia ini. Keinginannya adalah mematahkan ramalan Ofgar yang menyelubungi dirinya, sang raja, dan negerinya. Jadi, si Tafia ini punya keinginan untuk mematahkan ramalan Ofgar, ramalan kegelapan, kalau di dalam ceritanya sih, ramalan kegelapan yang menghubungkan antara dirinya, antara negeri, dirinya, dan sang raja yang memimpin dari negeri yang dia tinggali. Nah, setelah tokoh utamanya ada, setelah keinginannya udah ditemukan, kita masuk ke konfliknya. Tafia ingin mematahkan ramalan, tetapi ini udah jadi kayak pembukaan dari konfliknya nih. Tetapi ia dihadapkan pada pilihan sulit karena harus mempersembahkan jantung sang raja. Jadi mempersembahkan jantung sang raja itu untuk mematahkan ramalannya. Konflik utamanya adalah itu. Jadi bagaimana dia memilih antara apakah mempersembahkan jantung sang raja, berarti kan harus membunuh rajanya sendiri, ataukah dengan cara lain, ataukah dengan bagaimana. Nah, itu kan nanti ada pilihannya sendiri, tapi konflik utamanya adalah pilihan konflik yang dialami dia yang paling gede itu adalah harus mempersembahkan jantung sang raja untuk mematahkan ramalan. Nah, setelah kita tahu tokoh utamanya siapa, keinginannya apa, dan konflik atau halangan yang dia hadapin itu apa, kita harus punya solusinya atau resolusinya, atau bagaimana akhir dari cerita itu. Jadi, solusinya di sini adalah jiwa sang druidan yang membantunya agar pilihan tersebut menjadi jalan darah dan mengakhiri seluruh ramalan selamanya. Jadi di resolusi ini kita harus ngasih tahu apa yang jadi cara untuk penyelesaian dari masalahnya dan bagaimana akhir dari ceritanya, entah itu happy ending, entah itu sad ending, entah itu endingnya misalnya memang kalau dipersilahkan pada pembaca atau ending yang open ending, itu juga kita harus tulis. Jadi untuk resolusi atau akhir dari ceritanya ini kita harus terbuka. Jadi kalau untuk bikin premis itu kita nggak bisa bikin kayak teka-teki, nggak bisa. Jadi apa yang karakter utamanya mau, apa yang karakter utamanya inginkan, apa yang jadi masalahnya, dan apa solusi dan ending dari cerita itu harus jelas sejelas-jelasnya. Gitu. Nah, ini satu lagi contoh ada di slide 7. Itu contoh dari premis untuk kisah Cinderella. Di slide 7, Mbak. Nah, itu dari kisah Cinderella. Tokoh utamanya adalah Cinderella. Cinderella yang yatim piatu yang tinggal bersama ibu dan saudara tirinya. Dia, keinginannya adalah, keinginan utama dia itu pergi ke pesta dansa dan kenalan sama pangeran. Halangannya adalah, tetapi dihalangi dan dikerjai oleh ibu dan saudara tirinya. Itu konflik utamanya. Nah, dapat konflik utamanya, sehingga akhirnya bagaimana? Karena dia udah dihalangin, udah kayak digangguin sama ibu tirinya, akhirnya dia ditolong oleh ibu peri supaya bisa hadir ke pesta dansa, kenalan dengan pangeran, hingga akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Jadi premis itu harus terbuka. Nggak ada yang namanya premis itu adalah teka-teki. Nggak bisa, kalau misalnya teka-teki bakal kita sendiri yang bingung. Karena apa? Karena kita sendiri yang, kalau misalnya kita bikin teka-teki dalam ide kita, ide dasar kita, pas kita nulisinnya, berarti penuh teka-teki dong. Lah kita sendiri aja harus mecahin masalahnya, kenapa harus masalahnya diteka-tekiin lagi gitu. Jadi kalau untuk nulis premis,
dari saya dan dari banyak ini juga sebaiknya dibuat dengan secara terbuka gitu. Jadi dari A sampai Z, dari tokoh sampai keinginan, sampai konflik, sampai pengakhiran atau solusinya itu harus terbuka semua, dan endingnya harus jelas gitu. Nah, dari dua contoh di atas itu udah ketebak langsung kan istilahnya isi ceritanya apa. Nah, jadi sebelum kita nulis itu ada baiknya, bukan ada baiknya sih sebetulnya, lebih baik kalau misalnya bikin premis secara matang, yang secara solid, bikin premis yang benar, bikin premis yang menjanjikan, bikin premis yang kuat, biar ceritanya nanti pas kita tulis itu, kita nggak lupa sama tujuan dan nggak tersesat kemana-mana pas nulisnya gitu. Jadi kalau misalnya pas kita nulis nih, bingung, loh kok ceritanya jadi kayak gini, buka aja premisnya, baca lagi, pahami lagi premis yang kita tulis, apakah titik plot, alur kita, adegan yang kita buat tuh searah enggak sama premisnya. Kalau misalnya enggak, berarti kita hanya berputar-putar aja gitu. Berarti emang antara premis sama ceritanya itu nggak nyambung gitu. Berarti nanti kita harus mendalami lagi premis yang kita buat. Gitu. Biar cerita yang kita tuliskan itu nggak kemana-mana. Itulah gunanya premis, agar cerita yang kita buat itu tidak melebar kemana-mana yang banyak akhirnya mengakibatkan tulisan itu nggak pernah selesai gitu. Karena apa? Karena kalau udah kelamaan makin lebar, makin ke sana, makin ke entah ke sana kemari, tulisan itu nggak jelas mau dibawa kemana gitu kan, kayak hubungan kita. Jadinya makin ya udahlah bodo amat gitu. Nah, yang terakhir di slide 8, Mbak. Bukan terakhir sih. Ini yang terakhir sih. Premis adalah patokan dalam menyusun plot. Semua titik plot, alur harus mengarahkan protagonis ke arah solusi dari keinginan dan konflik yang dia hadapi. Jadi, tiap titik menunjukkan bagaimana protagonis melewati halangan-halangan hingga sampai pada akhir dari resolusi dan penyelesaian konfliknya. Jadi, kalau misalnya sekarang udah ada niat nih, sebetulnya kita tuh udah sering punya premis di otak kita sendiri, punya ide dasar di otak kita tuh. Cuman kadang nggak ditulis. Cuman kadang, udahlah nanti aja. Dahlah nanti aja. Jadi akhirnya ide dasarnya hilang, bye-bye gitu. Makanya itu yang saya bilang kenapa kalau misalnya saya sendiri gitu, kemana-mana saya bawa buku. Atau sebetulnya sekarang kan punya handphone tuh. Jadi kalau misalnya udah ada apa yang terselip di otak, ya udah langsung tulis aja, jangan sampai ide itu hilang gitu. Kalau misalnya ide itu hilang, ya nggak bakal ketemu lagi gitu. Karena walaupun toh kalau ketemu lagi sama ide itu udah beda lagi rasanya. Gitu. Nah jadi yuk ramu premisnya, lalu masak ceritamu dengan baik agar menjadi santapan yang lain. Dari sini, monggo di slide 9. Di slide 9, happy writing, fighting, semangat untuk nulis. Dari saya sih segitu dulu, nanti kita open diskusi aja. Tolong jangan salfok sama BTS-nya ya. Udah Mbak Mirna, dari saya segitu dulu. Kita open diskusi aja abis ini. Iya. Oke, makasih Mbak Jani atas ilmunya. Ini ilmu yang sangat berguna sekali loh, teman-teman. Saya pernah mendengar seorang pembuat naskah film ya, siapa ya, yang sekaligus stand up comedian, saya lupa namanya. Itu dia pernah skripnya itu langsung diterima untuk dijadikan film karena produsernya tertarik dengan premis yang dia berikan. Jadi premis ini sangat, kalau kita bisa membuat premis yang kuat, itu bahkan kalau kita mengajukan premis belum jadi ceritanya, kita mengajukan ke penerbit, ke perusahaan film, itu mereka kalau tertarik dengan premis kita, bisa langsung istilahnya mengontrak lah ya, mengontrak Betul. karya kita. Betul. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke
Karena premis itu Gimana Mbak? apa namanya, kalau premis itu kayak hidangan utama yang sebenarnya gitu loh. Jadi dari naskah kita gitu, premis itu adalah hidangan utamanya sebetulnya. Kalau misalnya kita mau menunjukkan ke kayak penerbit atau ke kayak untuk difilmkan atau gimana, memang premis duluan sih yang dilihat. Premis lalu sinopsis. Itu yang pasti, dua hal itu. Kalau udah premisnya kuat dan premisnya kuat, itu bakal jadi hal bagus banget gitu istilahnya. Jadi apa ya? Jadi salah satu acuan gitu. Ditambah lagi kalau sinopsisnya bagus, ya udah lolos aja ntar gitu loh. Jadi kalau untuk penerbit dan kayak PH film yang butuh kayak skenario gitu, premis itu memang hal utama yang dinilai gitu. Karena itu yang jadi titik tolak ukur bagaimana cerita itu nantinya gitu. Karena premis kan ide dasarnya gitu. Kalau ide dasarnya aja udah bagus, sekalipun misalnya nanti nulisnya karena istilahnya mungkin penulisnya gimana gitu, tetap aja bakal karena itu kan bakal diediting atau segala macam. Jadi premis itu memang kuat banget ini apa namanya faktornya untuk naskah kita sendiri. Ya, silakan untuk diskusinya kita bisa mulai. Oke, sekarang kita buka kolom chat ya. Ada Mas Pungki Inggoro. Halo, selamat malam. Izin bertanya Kak Rinjani dan moderator. Saat ini saya on proses membuat naskah ketiga untuk terbit digital. Bagaimana tips supaya saat mengajukan outline pada mentor atau editor, saya bisa tetap on track menulis sesuai dengan outline yang sudah saya buat, walaupun terdapat saran atau catatan dari editor untuk outline-nya. Premis sudah oke, tidak ada catatan. Mbak Pungki ya selamat malam Mbak Pungki, makasih udah bertanya. Jadi naskahnya udah on proses, naskah ketiga lagi ya untuk terbit digital. Wah, keren tuh. Terus tips supaya saat mengajukan outline pada mentor atau editor, saya bisa tetap on track menulis sesuai dengan outline yang sudah saya buat walaupun terdapat saran atau catatan dari editor untuk outline-nya. Untuk tetap on track menulis, sebetulnya kalau misalnya untuk tetap on track menulis itu, jawabannya cuma satu. Balik ke diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita udah punya outline nih, dan outline kita kayak semacam dikupas sama editor atau sama bagian apapun itulah, istilahnya diperiksa dan ini outline-nya harusnya gini. Walaupun toh sudah dikasih catatan dari editor, kita kan udah punya tuh outline utamanya, bank outline-nya kita sendiri. Jadi kalau misalnya untuk tetap on track walaupun dapat catatan dari editor, kita hanya kayak ntar dulu namanya apa sih namanya? Bahasannya apa tuh jenenge? Pokoknya dari outline yang kita punya dan outline yang diberi catatan oleh editor itu kita mix and match aja biar kita nggak keluar dari track yang kita memang punya sendiri karena kita mengikuti outline yang kita buat dan outline yang setelah dieditori oleh editor dari penerbitnya atau dari siapapun itu. Untuk tetap on track ya tetap jadi kita baca tuh outline yang kita buat dengan outline yang dieditorin sama editornya. Apa perbedaannya? Kalau misalnya perbedaannya tidak terlalu mencolok, untuk di naskahnya, misalnya untuk outline bab 1 nih, outline bab 1. Di outline kita, udah kita tulis dengan baik, tapi ternyata dari editornya ada tambahan atau misalnya ada pengurangan. Nah, kalau misalnya naskahnya baca lagi, bagian bab 1 aja. Bagian bab 1 dibaca lagi, kalau misalnya memang sebetulnya sudah on point dengan outline yang kita buat, kita hanya tinggal kayak menambahkan apa yang mereka atau editornya bilang, misalnya harusnya dihilangin aja kata bagian ini, atau kalimat dalam paragraf ini dihilangin, atau paragraf yang nomor 2 ini dihapus aja. Karena misalnya dari mereka itu menghilangkan atau menambahkan paragraf atau kalimat itu sebetulnya sebagai tujuan untuk lebih memperbaiki naskah kita gitu loh. Jadi kalau misalnya
ada perbedaan antara outline yang kita buat dengan outline yang dieditorin oleh editor, itu bisa kita mix and match aja buat tetap on track sama tulisan kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang disuruh menambah, kita baca lagi naskah kita, pantas nggak nih ditambah. Kalau misalnya memang pantas, berarti kita atur lagi kalimat dan kata yang kita gunakan untuk di bagian yang diharuskan untuk ditambah atau yang diharuskan untuk dikurangin. Karena biasanya memang penambahan, pengurangan itu salah satu dari editorial yang ini biasanya di outline atau di bagian naskah kita, bagian penambahan atau pengurangan di tiap naskah, di tiap bab itu udah pasti sih. Jadi kalau untuk tetap on track, caranya adalah kita tetap baca naskah di bagian outline yang dieditorin itu, baca naskah yang sesuai sama outline yang kita buat, lalu bandingkan dan mix and match lagi. Karena bukan tanpa alasan editor itu mengedit outline kita gitu loh. Karena menurut mereka mungkin apa yang kita tuliskan di outline itu terlalu bertele-tele, atau yang kita tuliskan di outline itu terlalu menjemukan atau membosankan, dan mereka menambahkan ide mereka supaya kita bisa, bisa jadi nih kalau misalnya aku nambah bagian ini di outline yang A, atau aku mengurangin ini di bagian outline yang B, berarti naskahnya ntar jadi kayak gini. Nah, itu habis itu kita baca lagi. Balik-balik kita memang harus membaca lagi naskah kita untuk membandingkan mana yang sesuai dengan outline kita sendiri atau outline yang sudah dieditorin gitu sih Mbak siapa tadi, Mbak Pungki ya. Kalau dari saya sih kayak gitu. Mbak Pungki ada tambahan lain? Bisa open mic mungkin kalau misalnya ada tambahan, Mbak. Nggak ada sih, udah oke. Oke. Puas dengan jawabannya. Ya, oke. Kalau gitu kita. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Kalau gitu kita menginjak ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Mbak Tiana Yuti. Assalamualaikum, selamat Ayu Rinjani. Gimana caranya supaya outline tidak terasa mengekang dan malah bikin stuck nulis? Ini sebetulnya masalah yang dihadapi sama ada beberapa teman yang juga bilang kalau misalnya kenapa nulis kok nggak nulis aja, kenapa harus pakai outline dikekang-kekang gitu katanya. Ya gimana menurutnya Mbak Rinjani? Ini Mbak Tiana Yuti dari Prabu Mulih, ini dari kota asal saya, dari kampung halaman saya. Halo Dek Tiana, baik-baik di sana kan? Nah, untuk pertanyaannya nih, gimana caranya supaya outline tidak terasa mengekang dan malah bikin stuck menulis? Jadi, seperti yang tadi udah dijelasin, supaya tidak terasa mengekang atau bikin kita stuck menulis adalah dengan bikin premis sejujur-jujurnya, seterbuka-terbukanya, dari A sampai Z, jangan ada yang disembunyikan. Jadi kalau misalnya memang set ending, tulis aja premisnya set ending. Kalau misalnya happy ending, tulis happy ending. Terus yang pasti perkuat itu di keinginan, halangan, sama solusinya. Jadi kalau keinginannya, karena karakter kan istilahnya bisa cuma nama doang nih kalau untuk premis, karena bukan building karakter soalnya kalau untuk premis ya, kita hanya butuh tokoh yang ada di situ gitu. Kita butuh tokohnya. Kalau tokohnya udah ada, building karakternya bisa nanti, karena premis itu bukan building karakter. Jadi yang biar kita tidak merasa mengekang atau malah bikin kita bingung dan bikin stuck sama tulisan kita itu adalah, yaitu harus jelas keinginan dari tokohnya itu apa, lalu konfliknya atau halang rintangan dari keinginan si tokoh utamanya itu apa, lalu penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya 3 hal itu udah kuat, saya rasa sih nggak bakal stuck ya, kecuali kalau pas nulisnya tidak tidak berpanduan sama premis yang sudah kita buat. Karena kadang kita udah buat premis, tapi pas kita nulis, ini bagusnya kayak gini nih, ini bagusnya kayak gini nih, ini bagusnya kayak gini nih. Dan padahal seharusnya kalau misalnya kita udah punya premis, jangan pernah keluar dari apa yang kita buat di premis itu.
semau gimana pun, misalnya ada ide datang nih, ada ide, ide di ini harusnya ditambahin, ini lebih bagus nih. Jangan kayak gitu. Lebih baik ide yang datang itu ditulis di tempat yang lain. Maksudnya di catatan yang lain. Jadi nanti saat tulisan kita udah selesai dan kita mau misalnya kan kita baca lagi tuh. Oh, ini ada yang kurang. Nah, kita bisa buka tuh tabungan dari ide-ide yang tadinya datang mengganggu pas kita nulis yang udah seharusnya sesuai sama premisnya. Karena kebanyakan saat kita menulis, kita udah punya nih premisnya udah bagus, keinginannya, halangan rintangannya, terus penyelesaiannya tuh udah bagus semua nih. Tapi ternyata pas saat kita nulis, kita tergoda sama ide-ide yang baru datang, sama oh ini harusnya tokohnya kayak gini nih, bagusnya nih, karena dia kan tokohnya remaja, berarti kan gini. Padahal seharusnya nggak kayak gitu, karena kita udah punya panduannya secara solid yang kita buat sebelum kita menuliskan itu. Jadi saran saya kalau misalnya memang saat menuliskan dari premis yang kita buat itu justru bikin kita stuck menulis, coba lihat lagi ke belakang, stucknya itu karena premisnya atau karena kitanya yang tergoda dengan ide-ide baru yang bermunculan saat kita menulis. Karena biasanya yang bikin stuck itu ide-ide baru yang kita masukkan jebluk gitu aja. Pokoknya tiap ide baru masuk aja, ide baru masukin aja. Padahal seharusnya nggak kayak gitu. Jadi kalau pas lagi stuck menulis, lihat lagi ke belakang. Premisnya udah bagus, apa nih yang salah? Apa nih yang saya lakuin? Jangan-jangan emang ada ide-ide baru yang saya masukin ke premis yang seharusnya nggak saya masukin apa-apa lagi gitu. Itu aja sih untuk pertanyaan dari Mbak Tiana Yuti. Gimana? Mbak Tiana, ada mungkin yang kurang jelas? Wah, malu-malu Mbak Tiana. Kalau nggak ada tambahan, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Mbak Rizkiana di Jogja. Bagaimana cara atau Mas Niko itu ada Mas Niko Indra di atasnya Mbak Rizky. Oh gitu. Tunggu, sorry terlewat. Oh iya. Tanya Mbak, kalau mau nulis sebuah biografi, apakah perlu tetap memakai premis? Maaf Mas Niko tadi kelewat. Nah, buat Mas Niko, Mas Niko tahu nggak sih biografi itu apa? Biografi itu yang bagaimana tulisannya? Biografi itu menulisnya tentang apa? Menulis tentang kehidupannya seseorang. Berarti riwayat hidup ya? Iya. Menulis biografi itu adalah riwayat hidup. Bener nggak itu? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi biografi itu adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain tentang misalnya tokoh-tokoh terkenal atau tokoh-tokoh yang terpandang kayak gitu kan, yang mana itu berarti kita harus tahu dari A sampai Z sejarahnya si tokoh yang akan kita tuliskan ini gitu kan. Nah, untuk menulis biografi, kalau dari pendapat saya itu tidak memerlukan premis. Karena gimana ya, kalau premis itu kan kita membahas tentang keinginan si tokoh yang memiliki halangan dan akhirnya memiliki solusi. Sementara kalau biografi itu tidak ada yang namanya keinginan, tidak ada yang namanya halangannya, tidak ada yang namanya solusi yang difiksikan, karena dalam struktur penulisannya biografi itu adalah tulisan yang berdasarkan dengan kisah nyata. Jadi keinginannya udah jelas apa, misalnya ada masalah dengan siapapun udah jelas masalahnya apa, dan lalu udah tahu penyelesaiannya kayak gimana. Bukan kita yang menciptakan keinginan dari si tokohnya, bukan kita yang menciptakan halangan dari si tokohnya, bukan kita yang menciptakan solusi dari si tokohnya, tapi kita menuliskan kembali apa yang tokohnya itu sudah alamin, yang sudah punya keinginan, yang sudah punya halangannya, yang sudah punya solusi dari semua keinginan dan
halangan itu sendiri. Jadi kalau untuk biografi tidak memerlukan premis karena itu non fiksi. Premis itu lebih prefer ke ke fiksi kayak novel, cerpen, novelet, cermin itu. Tapi kalau untuk biografi saya rasa enggak karena udah jelas gitu. Kita udah jelas membahas tentang siapa, misalnya tentang Ki Hajar Dewantoro nih, kita nulis tentang biografi Ki Hajar Dewantoro. Kita udah tahu keinginan beliau itu inginnya apa, memajukan pendidikannya Indonesia atau segala macam. Kita udah tahu tuh keinginannya. Tapi kita juga udah tahu masalah beliau tuh gimana, halangannya beliau tuh gimana, rintangan yang beliau hadapi itu gimana. Karena beliau yang cerita, misalnya ini kalau misalnya kita mau ngambil biografinya Ki Hajar Dewantoro misalnya, atau dari buku-buku yang kita baca, kita udah jelas-jelas tahu. Karena kalau untuk tokoh dari dunia fiksi dan dunia nyata, dunia fiksi itu bukan kita yang dunia nyata itu bukan kita yang menciptakan ceritanya, tapi mereka sendiri yang punya cerita yang akhirnya yang diceritakan kepada kita. Tapi kalau tokoh dalam fiksi, kita yang menciptakan, kita yang menuliskan untuk diceritakan kembali kepada orang lain. Begitu Mas Niko. Oke, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Mbak Rizkiana di Jogja. Bagaimana cara atau tips mengembangkan premis menjadi tulisan atau cerita yang masih menarik pembaca, meskipun premis kita sama atau serupa dengan tulisan-tulisan lain? Maksudnya kan ada beberapa banyak tulisan yang secara premis atau ide itu sama sebenarnya, tapi bisa dikembangkan dengan tetap menarik. Ya. Oke, dari Mbak Kiki. Mbak Kiki. Bagaimana cara mengembangkan premis menjadi tulisan atau cerita yang menarik pembaca meskipun premis kita itu sama atau serupa dengan tulisan-tulisan lain. Sebetulnya gini Mbak Kiki, premis itu nggak pernah sama. Mau kayak gimana pun premis itu nggak pernah sama. Premisnya saya, walaupun toh misalnya Mbak Mirna nih misalnya menulis fantasi juga dengan cerita yang sama, maksudnya dengan pembahasan yang sama yaitu tentang ramalan. Terus ramalannya ini harus mengorbankan seseorang dan yang dikorbankan ini adalah orang penting di sebuah negara dan penyelesaiannya adalah berhubungan dengan jalan darah atau apapun itu, walaupun toh sama misalnya pemikirannya adalah seperti itu, tapi tidak ada yang namanya premis atau tulisan yang benar-benar sama. Itu nggak pernah ada. Karena apa? Karena dari setiap penulis, kita punya poin kita masing-masing gitu. Kita punya kekuatan kita masing-masing. Kita punya cara tulis kita masing-masing. Kita punya bahasa kita masing-masing. Kita punya perbendaharaan kata kita masing-masing gitu. Jadi sekalipun terlihat sama, sebetulnya itu berbeda sama sekali gitu loh. Yang bikin terlihat sama adalah sama-sama misalnya membahasnya misalnya premisnya tentang fantasi nih, sama-sama ngambil genrenya fantasi, sama-sama mengambil tema ramalan misalnya. Cuman dua itu aja yang sama. Tapi secara premisnya, secara isi dari premisnya, lalu apalagi kalau kita tuangkan ke dalam tulisan, nggak ada yang namanya yang sama gitu. Yang sama itu cuma genre, tema, subgenrenya, subtemanya itu bisa sama. Tapi kalau udah ide dari kita gitu, udah apa yang kita pikirkan dari tokohnya, jalan ceritanya, keinginannya, halang rintangnya dan solusinya itu sebenarnya nggak ada yang sama gitu loh. Jadi untuk mengembangkan bagaimana biar menarik pembaca, cuman satu sih, tetap jadi diri sendiri. Jangan terpengaruh sama entah omongan kita sendiri, entah omongan orang lain. Cerita kamu kok sama ya kayak ceritanya si ini. Padahal belum tentu gitu loh. Samanya dari mananya gitu. Dia bisa menjelaskan samanya itu sama yang kayak gimana gitu loh. Sama benerkah ceritanya? Kalau sama bener ceritanya, itu namanya jiplak. Kalau enggak plagiat, kalau enggak emang salah satu di antara kedua penulis itu ya kong kali kong gitu. Kalau misalnya bisa sampai bener-bener sama gitu. Atau sampai emang ceritanya
sama istilahnya. Karena kalau menurut saya pribadi, nggak ada namanya cerita itu sama. Premis itu sama, nggak ada. Karena kita menuliskannya dengan cara kita sendiri, dengan kepercayaan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mau nulis apapun itu, balik lagi ke diri kita, percaya sama diri kita sendiri. Kalau misalnya memang orang lain bilang, oh ceritanya sama nih kayak itu, genre yang diambil sama nih kayak gitu, genre ini udah biasa, teen lit itu udah biasa, romance itu udah biasa. Loh, itu nggak bisa menghalangi kita untuk menulis genre itu juga gitu loh, karena apa yang pengen kita tulis, ya itu yang kita tuangkan. Jadi jujur aja sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah jujur sama diri kita sendiri, balik ke tujuannya, kita nulis untuk apa gitu loh. Kalau kita nulisnya untuk mengejar sesuatu yang dalam kontekstual, misalnya kayak pendapatan atau apa segala macam yang berhubungan sama uang dan honor gitulah pokoknya, mungkin bisa aja sih genrenya sama, temanya sama, subtemanya sama, subgenrenya juga sama karena kita mengikuti pangsa pasar. Tapi kalau kita tidak mengikuti pangsa pasar atau alias kita menulis berdasarkan apa yang kita pengen tulis, apa yang kita pengen ungkapkan, apa yang kita pengen sebarkan, itu nggak ada yang sama Mbak Kiki. Jadi balik ke diri Mbak Kiki, balik ke diri kita sendiri semua, percaya sama tulisan kita, percaya sama yang kita tulis, percaya sama hasil yang kita tuliskan gitu loh. Kalau misalnya penulisnya sendiri nggak percaya sama yang dituliskan, gimana orang lain mau percaya, gimana orang lain membaca gitu. Jadi kalau misalnya membuat tulisan itu menarik, buatlah untuk menarik bagi diri kita diri. Jadi saat kita menuliskan, kita sebagai penulis, tapi saat kita membaca lagi, posisikan diri kita sebagai pembaca. Itu sih, makanya ada kayak harus seimbang bagaimana kalau kita pas menulis, bagaimana kalau kita pas membaca gitu. Jadi kalau untuk yang Mbak Kiki ini, balik lagi ke diri kita, Mbak Kiki, kita harus jujur. Itu aja sih. Kita harus jujur, kita harus terbuka sama tulisan kita sendiri. Jadi kalau misalnya Mbak Kiki menganggap tulisannya Mbak Kiki sama mungkin dengan tema atau genre atau dengan apapun yang menurut Mbak Kiki, oh kok sama ya, sama itu ya. Wah, nggak asik nih. Padahal udah setengah tulisan. Nah, pikiran-pikiran yang kayak gitu tuh jauhin aja gitu loh. Daripada memikirkan hal-hal yang seperti itu, lebih baik memikirkan tulisan kita itu bagaimana untuk kita selesaikan. Kalau udah selesai, barulah kita bisa menjudge tulisan kita sendiri. Jadi, pas kita udah selesai nulis, baca tulisan itu sebagaimana kita pembaca yang membaca tulisan orang lain gitu. Wah, ini tulisannya jelek gini, nggak apa-apa. Karena kita menilainya sebagai pembaca, bukan sebagai penulisnya. Ada posisi-posisi yang seperti itu saat kita menulis dan saat kita membaca. Kita harus jujur, itu aja sih untuk menjawab ininya dari Mbak Kiki. Mbak Kiki sudah jelas? Mbak Kiki. Ini soalnya kalau Mbak Kiki pertanyaannya nih saya ngerti soalnya banyak sekali sinetron drama Korea yang ngambil tema Cinderella ya. Ngambil tema Cinderella, gadis miskin bertemu pria kaya, dalam tanda kutip pangeran, lalu menikah, ada ibu tirinya, udah biasa. Tapi ya akhirnya hidup bahagia gitu. Iya, tapi tetap aja ya banyak yang nonton, banyak yang suka. Ya itu. Karena itu dah yang sama itu cuma tema, genre, subtema, subgenre. Pas bagian nulisnya nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang bisa sama. Jadi itu jangan takut Mbak ya? Ki untuk nulis walaupun temanya sama, genrenya sama. Jadi tetap tetap percaya gitu loh. Kalau misalnya kita nggak percaya sama diri kita sendiri, kalau kita nggak percaya sama tulisan yang kita buat, lah kok iso kok bisa gitu nyuruh orang buat percaya, buat baca, buat suka sama karya kita gitu loh. Jadi sebelum meminta orang lain untuk menyukai, sebelum meminta orang lain untuk memuji karya kita, ya kita duluan yang harus
mengapresiasi karya kita sendiri itu, karena nulis itu nggak mudah gitu loh. Nulis itu butuh perjuangan yang dari awal sampai akhir tuh nggak semudah yang orang lihat gitu loh. Jadi ya itu tetap jujur dan menerima, bukan menerima sih, percaya sama tulisan kita sendiri gitu. Oke, pertanyaan ini yang terakhir dari chat, pertanyaan saya deh Mbak. Nah, ini kan kalau kita nulis novel itu kan ada biasanya karakternya lebih dari satu, konfliknya lebih dari satu. Gimana caranya nulis premis hanya dalam satu kalimat, Mbak? Nah, kalau untuk yang karakter utamanya lebih dari satu, tapi jangan pernah lebih dari 2 ya. Karakter utama itu jangan maksudnya jangan dilebihin dari 2. 3 itu udah sementok-mentoknya karakter utama. 3 itu udah mentok banget. Saya pernah baca novel yang dia kolaborasi 4 penulis menulis satu cerita, karakternya 4 orang, Mbak. Diceritakan dari sudut pandang keempat-empatnya. Walaupun Mbak diceritakan dengan sudut pandang keempat-empatnya, bukan berarti keempatnya jadi tokoh utama. Jadi si A ini menceritakan tentang apa, si B menceritakan tentang apa, si C menceritakan tentang apa, si D menceritakan tentang apa, tapi keempatnya ini punya satu konklusi yang sama gitu. Satu tujuan utama yang diceritain gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau si A ini nyeritain dirinya sendiri, si B nyeritain dirinya sendiri, si C nyeritain dirinya sendiri, si D nyeritain dirinya sendiri. Kalau semuanya jadi tokoh utama, nggak ini ceritanya. Maksudnya cerita itu terlalu egois. Jadi kumpulan egois ya? Iya, karena kalau untuk novel itu karakter utama, walaupun toh yang kayak novel-novel yang kepribadian ganda yang sampai 10 kepribadian, 8 kepribadian, itu tetap satu tokoh utamanya. Nggak ada yang namanya si tokoh-tokoh yang kepribadiannya lain itu sebagai tokoh utama, nggak ada. Si tokoh utamanya tetap satu gitu. Nah, kalau untuk ini karakter utama kan seringkali lebih dari satu. Dan makanya saya ngomong, usahain tokoh utama itu 2 aja. 2 itu udah paling ini. Jadi kayak misalnya cowok-cewek, ini tokoh utama, atau cewek-cewek atau cowok-cowok, itu 2 itu aja. Maksudnya jangan lebih dari 2, karena kalau udah lebih dari 2 bakal timpang tindih ceritanya. Dan itu kalau menurut saya cerita yang timpang tindih itu nggak bagus gitu. Bakal membingungkan pembaca, bakal bikin pembaca ini gimana sih ceritanya, ini siapa sih yang diceritain sebetulnya gitu loh. Nah, kalau untuk karakter utama ini bagaimana bikin premisnya? Kalau misalnya dia tokoh utama cuma satu, bikin satu kayak tadi yang saya bikin kayak si Tavia tadi. Tapi kalau misalnya tokoh utamanya ada 2, misalnya tokoh utamanya ini adalah perempuan dan laki-laki yang memiliki hubungan yang akhirnya jadi solusi dari masalah mereka masing-masing. Nah, untuk bikin premisnya, si tokoh yang perempuan nih misalnya, si tokoh yang perempuan nih namanya siapa, keinginannya apa, halangannya apa, solusinya apa. Dan si B, namanya siapa, keinginannya apa, masalahnya apa, solusinya apa. Apa yang bikin mereka bisa satu cerita, solusi dari si A dan si B itu sama. Jadi solusinya, di bagian solusi, di bagian resolusi dari masalah mereka berdua itu akhirnya kok jadi satu, mereka selesaiin bisa bareng-bareng gitu. Jadi bikin 2 premis, tapi dengan satu solusi yang sama. Gitu. Ya, oke, jelas Mbak Rin. Masih ada pertanyaan lainnya? Kalau misalnya mau bertanya secara langsung bisa dibuka mic-nya? Ya, boleh kalau misalnya ini. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Raise hand? Tidak ada? Ini katanya kita kan nanti ada 5 giveaway Mbak Jani. Mbak Jani katanya Bu Dina, ketua FLP-nya Mbak Jani yang milih ada 5 orang gitu. Jadi Mbak Jani milih siapa yang bakal dapat giveaway-nya. Tadi giveaway-nya ada 5. Pertanyaannya ada 5. Ya berarti semuanya dapat. Oh gitu ya?
Oh gitu ya, saya nggak 2, 1, 3, 2, oh iya, 3, 4, termasuk 5. saya. Banget. Nggih, jadi pas banget. Oh gitu ya. Jadi saya nggak perlu milih. Kalau apa ada teman-teman yang mau bertanya lagi saingan sama saya ini? Nggak ada kayaknya. Jadi saya nggak perlu milih karena udah 5. Oh ya, oke deh Mbak. Tapi nggak apa kalau misalnya masih ada yang mau nanya, nggak apa sih 8 menit lagi. Iya, masih ada 8 menit lagi. Teman-teman. Dimana kalau membaca tulisan saya, adakah yang ongoing di platform? Kebetulan saya memang belum melirik sama sekali platform kayak Wattpad, Cabaca, Storyal, web novel atau yang sejenis kayak gitu, Mbak Tiana. Bukan karena apa-apa sih, karena saya itu sebetulnya nulis buat healing diri saya pribadi gitu. Jadi saya nulis buat ngobatin diri saya sendiri, saya nulis buat nyembuhin diri saya sendiri gitu. Jadi cerita-cerita saya itu walaupun fantasi, walaupun kayak cerita-cerita yang ada yang romance nggak ya? Ada kayaknya satu yang romance. Romance atau cerita-cerita dan puisi-puisi saya gitu. Itu biasanya saya nulisnya buat ngobatin diri saya sendiri gitu. Jadi walaupun toh saya terbitkan misalnya kayak di AT Press atau di mana kayak di KMC atau di mana gitu, kalau ada orang yang mau beli ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya memang untuk diri saya pribadi gitu loh. Jadi saya nulis itu bukan untuk yang gimana-gimana sih, karena untuk sekarang saya nulisnya emang untuk diri saya pribadi dulu gitu. Karena saya butuh healing, saya butuh untuk nyembuhin diri saya sendiri, saya butuh untuk menemukan tempat yang tepat daripada saya keliaran kemana-mana gitu, daripada saya nggak jelas juntrungannya, daripada saya nggak jelas tingkah lakunya gitu. Jadi saya lebih memilih menulis sebagai jalan saya untuk menyembuhkan diri saya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mau baca tulisan saya sih, kalau yang ini paling di web FLP ada beberapa puisi, nggak ada, bukan beberapa, baru 1 atau 2 puisi saya deh di web FLP Bali. Terus nanti sih insya Allah mulai 2021 baru saya kayaknya mau nyoba mau nyoba untuk ke platform baca, entah itu Cabaca atau Storyal, atau nanti kalau Wattpad saya kayaknya enggak deh, saya lebih prefer ke Cabaca atau ke Storyal. Kalau Wattpad itu nggak tahu kenapa saya enggak memang dari dulu saya enggak tertarik untuk menulis cerita di sana gitu. Mungkin nanti insya Allah 2021. Kuiku katanya Mbak. Hah? Kuiku katanya. Oh iya, mungkin juga nanti di situ. Insya Allah sih, pokoknya 2021 salah satu salah satu keinginan saya yaitu mulai merambah ke platform-platform menulis gitu. Insya Allah. Semoga dimudahkan, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang lagi ikut diskusi ini juga dimudahkan dalam menulis, terutama menulis untuk diri sendiri dan untuk kepuasan hati dan untuk kejujuran diri sendiri dan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada diri sendiri. Kalau gitu saya mau tanya Mbak, kalau misalnya menulis untuk diri sendiri, terus kita udah lempar ke pasar, udah lempar ke umum, terus di-review jelek nih Mbak. Terus orang review jelek, ngomongin jelek tentang tulisan kita, kan pasti ada sakit hati ya Mbak ya. Ini kan tulisan saya sendiri kok kamu jelek-jelekin. Itu reaksinya Mbak Rinjani kira-kira yang baik bagaimana? Kalau dulu saya bakal marah-marah. Kalau dulu. Tapi kalau sekarang, niat saya kan nulis untuk nyembuhin diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya orang yang membaca itu mengkritik dengan kritikan yang negatif, ya udah gitu loh. Itu cara pandang beliau, cara pandang si pembaca, bukan cara pandang saya gitu. Ambil baiknya dari sisi negatif yang mereka berikan kepada cerita kita gitu loh. Emang ada bagian positif dari hal negatif yang mereka itu? Oh ada, selalu ada. Selalu ada hal positif di balik hal-hal negatif yang disebarkan oleh orang
entah itu pada karya kita, entah itu langsung pada diri kita. Selalu ada hal positif di balik semua hal negatif yang ditujukan pada kita. Hal positifnya adalah apa? Adalah agar kita tidak seperti mereka. Itu hal positifnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mencela karya kita, mencela hasil tulisan kita, tulisan kamu nih jelek, EYD-nya berantakan gini. Ya udah gitu loh. Kalau misalnya emang ini, berarti saya butuh belajar. Itu, ambil positifnya. Kalau mereka ngasih feedback yang negatif, ambil positifnya. Kamu nih EYD-nya masih berantakan. Oke, berarti saya masih butuh belajar EYD, EB. Tulisan kamu nih berantakan kayak gini, nggak tersusun alurnya. Oke, berarti nanti tulisan ke depannya saya harus mulai mengatur alurnya kayak gimana. Bukan buat orang lain, bukan buat orang yang menjudge kita gitu, bukan. Tapi buat kita sendiri. Karena tulisan yang baik itu adalah tulisan yang menurut saya yang jujur dari hati kita sendiri, dari tangan kita sendiri, dari apa yang kita pikirkan dan apa yang ingin kita tuangkan. Kalau kita jujur, senegatif apapun orang ngasih feedback, kita selalu punya hal positif untuk diri kita sendiri. Jadi jangan pernah jatuh karena feedback negatif orang lain. Yang pasti kalau misalnya dikasih feedback negatif, yang paling positif yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh seperti mereka. Oke, terima kasih Mbak Jani. Ada penanya lainnya atau bagaimana? Kalau tidak ada, kita tutup aja ya. Saya kesimpulan dari materi yang telah disampaikan Mbak Jani. Premis adalah ide dasar dari sebuah cerita. Premis ditulis dengan satu kalimat yang tidak bertele-tele dan harus kuat. Unsur dari premis yaitu karakter, keinginan, halangan, serta resolusi. Dan yang terpenting dari semua yang disampaikan Mbak Jani adalah jadilah diri sendiri, jujurlah dengan karya tulis kita, terimalah dan cintai tulisan kita karena siapa yang akan mengerti dan mencintai tulisan kita kalau bukan dari diri kita sendiri. Ya, terima kasih Mbak Jani. Ada tambahan nggak, Mbak? Tambahan dari saya sih selalu sama kalau misalnya saya jadi pengisi diskusi kayak gini, cuman satu kalimat. Tugas utama seorang penulis adalah menulis dan menyelesaikan tulisannya. Ting! Iya, itu. Saya masukkan quote itu waktu artikel itu, Mbak. Saya terkesan sekali. Menulis dan menyelesaikan tulisannya itu penting, teman-teman. Ya. Itu tugas utama penulis. Terima kasih Mbak Jani atas ilmu dan waktunya. Sekarang acara kita serahkan kembali ke pemandu acara, Mbak Yani. Silakan Mbak Yani. Oke, terima kasih Mbak Mirna. Wah, luar biasa sekali materi dari Kak Rinjani ya. Terima kasih buat Kak Rinjani atas materinya yang luar biasa, sangat membuka ini ya, wawasan kita. Oke, teman-teman. Langsung saja kita lanjut. Oh iya, sebelum itu, selamat buat pemenang giveaway kita. Nanti teman-teman yang tadi sudah bertanya, bisa menghubungi saya ya nanti ya, untuk mendapatkan hadiahnya tentunya. Wah, alhamdulillah acara ngopi kali ini luar biasa sekali. Peserta kita nggak cuma dari Bali loh. Ada Kak Kiki, Kak Rizkiana ya. Kak Rizkiana dari Jogja. Kak Pungki dari Batam, Masya Allah jauh sekali. Yang ketiga Kak Tiana dari Prabu Mulih, wah luar biasa. Nanti semoga kakak-kakaknya bisa ikut lagi di acara ngopi kita selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum... Oh ya, kita sudah di penghujung acara ya. Oke, tidak terasa sudah di penghujung acara dan juga di penghujung tahun 2020. Semoga di tahun 2021 nanti kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga kehidupannya lebih baik. Semangat buat teman-teman semua, semoga COVID ini segera berakhir, dan kita semua bisa beraktivitas seperti dulu lagi ya. Sebelum kita tutup acara kali ini,
Saya punya pantun, teman-teman. Ya, berpantun lagi ya. Nanti saya baca per kalimat, teman-teman bilang cakep ya di TV, ya enggak? Cakep. Maaf. Boleh dibuka dulu ini mic-nya, teman-teman. Semangat ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Burung gagak, burung kenari. Cakep. Sayur kangkung, sayur sawi. Cakep. Tapi ini sampai di sini. Aku Cakep. Kalau ada gagal, mohon dimaklumi. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Foto bareng dulu yuk. Ya, sebelum kita ini foto dulu ya. Dibuka, Buka bisa videonya. dibuka, ininya. Boleh Bisa dibuka dibuka kameranya, videonya. teman. Terus kasih salam literasi. Ya, salam literasi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga kita berjumpa Terima lagi di kasih lain Mbak waktu. Yani. selamat Salam tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Selamat membuka lembaran baru.